Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita berada pada akhir pembahasan dari tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-202. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa fi hadhihi al-ayati, dan di dalam ayat ini dalilun, merupakan dalil ala anna Allah, bahwasanya Allah yujibu da'wata kulli da'in, mengijabahi, mengabulkan doa setiap orang yang berdoa, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Dan di antara mereka ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat juga kebaikan, dan jagalah kami dari api neraka, dari siksa neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Apa yang mereka usahakan? Doa. Mereka telah berusaha dengan doa-doa mereka sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Ya. Jadi di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa Allah akan mengijabahi, mengabulkan doa setiap orang yang berdoa kepadanya, musliman au kafiran au fasiqan. Bahkan baik dia muslim, kafir ataupun fasik. Ya. Siapapun yang berdoa kepada Allah, maka ada peluang untuk dikabulkan oleh Allah, baik muslim, kafir maupun fasik. Namun walakin laisat ijabatuhu du'a man da'ahu dalilan ala mahabbatihi lahu wa qurbihi minhu. Akan tetapi tidak setiap dikabulkannya doa oleh Allah, orang-orang yang berdoa kepadanya merupakan dalil Allah mencintainya dan Allah dekat dengannya. Jadi dikabulkannya doa itu belum tentu menjadi dalil bahwa orang yang berdoa itu dicintai oleh Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
illa fi matalibil akhirah, kecuali dalam permintaan-permintaan akhirat, doa-doa yang di situ meminta akhirat. Wa muhimmatid din, dan kewajiban-kewajiban agama yang penting. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang yang meminta akhirat, Allah mengabulkan doa orang-orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban penting dalam urusan agama, sahih. Ini tanda Allah mencintainya dan Allah dekat dengannya. Tapi kalau permintaan-permintaan itu murni urusan dunia, belum tentu Allah Subhanahu wa taala mencintainya dengan dikabulkan doanya. Ya. Nah, dari mana ini kita bisa pahami? Dari ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya." Dan di antara manusia ada yang berdoa, "Wahai Tuhan kami, atina fid dunya." Berikanlah kepada kami dunia. Tidak ada hasanahnya ya, karena hasanah itu di ayat setelahnya. Tadi sudah kita baca. Jadi ini ayat sebelumnya. Berarti ayat keberapa ini? 200 ya. Akhir ayat ke-200. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan tidak ada bagian bagi dirinya di mana? Di akhirat. Akhirat nggak dapat apa-apa. Mintanya cuman dunia, akhirat tidak dapat apa-apa. Kalau orang tidak mendapatkan bagian akhirat sedikit pun, tentu ini orang yang dimurkai oleh Allah, bukan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan pada kami di dunia dan kebaikan pada kami di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Maka setelah itu ditutup dengan ayat ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka, nah ini yang menjadi pembahasan kita. Mereka, baik yang mintanya hanya dunia saja, yang tidak memiliki bagian di akhirat, atau meminta dunia, kebaikan dunia, dan meminta kebaikan akhirat, dan meminta dijaga dari siksa neraka, maka masing-masing, kata Allah, nasibum mimma kasabu. Lahum nasibum mimma kasabu. Masing-masing mereka memperoleh sesuai dengan apa yang diusahakan. Kalau usaha Anda hanya berdoa untuk dunia saja, Allah kasih, Allah berikan. Kalau usaha Anda meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dan dijaga dari neraka, Allah juga akan memberikan. Nah, jadi menunjukkan siapapun yang meminta kepada Allah dikabulkan. Tapi dikabulkannya doa tidak menunjukkan Allah cinta kepada kita, tidak menunjukkan Allah dekat dengan kita, kecuali apabila doa tersebut berkaitan dengan perkara apa? Akhirat. Kalau dikabulkan dalam urusan akhiratnya jelas, ya Allah jagalah kami dari siksa kubur misalkan, benar-benar dijaga oleh Allah, jelas Allah ridha pada orang tersebut. Ya, Allah dekat dengan orang tersebut. Atau perkara-perkara yang merupakan hal-hal penting dalam urusan agama, muhimmatid din. Ya Allah,
berikanlah kemudahan bagi hamba-Mu untuk bisa menjaga sholat 5 waktu. Benar, Allah berikan itu, dimudahkan untuk menjaga sholat 5 waktu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba-Mu untuk bisa, yaitu mengerjakan ibadah haji maupun umrah, mengunjungi Baitullah, dikabulkan sama Allah. Maka insya Allah ini termasuk di antara tanda Allah mencintainya, karena yang diminta itu urusan-urusan agama. Yang diminta itu urusan agama. Taib. Kemudian berikutnya mengatakan beliau rahimahullah, al-muallif rahimahullah mengatakan, wal hasanatul matlubatu fid dunya dan kebaikan yang diinginkan di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah tadi, yadkhulu fiha, masuk di dalamnya, kullu ma yahsunu waqa'uhu indal abdi, setiap hal yang baik yang terjadi pada seorang hamba, min rizqin hani'in wasi'in halalin, berupa rizki yang nikmat, yang luas lagi halal, wa zaujatin salihah, dan pasangan yang salihah, wa waladin taqarra bihil ain, dan anak yang membuat penyejuk pandangan bagi orang tuanya, wa rahatun, ketenangan, ya, wa rahatin, ketenangan, wa ilmin nafi'in, ilmu yang bermanfaat, wa amalin salih, amal salih, wa nahwi dzalika minal matlubil mahbubati wal mubahah, dan selainnya dari al-matalib, yaitu berbagai tuntutan atau keinginan yang dicintai dan yang mubah. Jadi ketika berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, maka masuk di dalamnya semua perkara-perkara kebaikan yang kita butuhkan di dunia. Hal-hal yang mubah yang kita dapatkan di dunia. Wa hasanatul akhirah, sedangkan kebaikan akhirat, hiya salamatu minal uqubati fil qabr, yaitu selamatnya dari siksa hukuman di alam kubur, wal mauqif, dan di tempat ketika kita dibangkitkan nanti, wan nar, dan juga dari api neraka, wa husuli ridallah, meraih keridhaan Allah, wal fauzi bin na'imil muqim, dan meraih kesuksesan dengan kenikmatan yang abadi terus menerus, wal qurbi minar rabbir rahim, dan dekat dengan Tuhan yang penyayang, fasara hadad du'a, maka jadilah doa ini ajma'a du'ain wa akmalahu, adalah doa yang paling lengkap, paling komplit, dan paling sempurna. Makanya doa ini dikenal dengan doa apa? Sapu jagat, semua tidak disisakan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, sudah, apalagi yang tersisa. Ya, apapun yang kita butuhkan di dunia, yang kita inginkan untuk meraihnya, masuk di dalam fid dunya hasanah. Ya, tempat tinggal, pasangan, harta, ilmu, ya, kesehatan, memiliki tetangga yang baik, memiliki teman yang baik, anak saleh, ini semua adalah kebaikan dunia. Dengan kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, semua kena. Tidak tersisa sedikit pun kebaikan dunia yang ditinggalkan dari doa ini. Demikian pula fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Ya. Tidak tersisa sedikit pun kebaikan di akhirat yang tidak tercakup di dalam doa ini. Jadi ini doa yang paling
sempurna, paling komplit. Wa aulahu bil itsar, dan juga lebih utama untuk kita dahulukan ketimbang doa yang lainnya. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru minad du'a'i bih, memperbanyak doa ini, wa yahutsu alaih, dan memotivasi umatnya untuk memperbanyak pula. Ya. Jadi perbanyak kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhir dari pembahasan yaitu tafsir ayat yang ke-198 hingga 202. Sekarang kita masuk pada ayat berikutnya yaitu ayat ke-203. Silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini masih berkaitan dengan rangkaian manasik haji, yaitu akhir dari manasik haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang berbilang, di beberapa hari yang tersisa. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaih. Maka barang siapa yang bergegas untuk meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaih. Namun barang siapa yang menunda, tidak beranjak dari Mina setelah hari yang kedua, itu menambah 1 hari lagi, maka juga tidak ada dosa baginya. Limanittaqa, bagi orang yang bertakwa. Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah kepadanyalah kalian akan dikumpulkan. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini secara garis besar menjelaskan perintah untuk zikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah di hari-hari at-tasyrik, di hari-hari at-tasyrik, khususnya bagi jamaah haji. Ketika mereka berada di Mina di tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, maka mereka hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang ingin beranjak dari Mina di hari kedua atau di tanggal 12 Zulhijjah sebelum matahari terbenam, maka tidak ada dosa, yang dikenal dengan nafar awal. Tapi barang siapa yang ingin menambah 1 hari lagi sampai hari ke-13, maka juga tidak ada dosa, yaitu nafar ats-tsani.
Baik, kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullahu taala. Ya'muru ta'ala bi dzikrihi fil ayyamil ma'dudat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berzikir kepadanya di hari-hari yang berbilang. Hari-hari yang berbilang. Ya, berbilang itu maknanya ya beberapa hari. Beberapa hari. Ya. Wa hiya ayyamut tasyriq, yaitu hari tasyriq. As-salasati ba'dal 'id atau as-salasatu ba'dal 'id. 3 hari setelah hari raya. Itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Limaziyatiha wa syarafiha, karena keistimewaan hari-hari tersebut dan kemuliaannya. Wa qauni baqiyati ahkamil manasiki tuf'alu biha, dan karena juga sisa dari hukum-hukum manasik itu dikerjakan di hari-hari tersebut. Ya. Jadi ibaratnya rangkaian ibadah haji ini sudah berada pada akhirnya, sudah sampai finish. Ya. Jadi jamaah haji sudah melewati berbagai macam rangkaian ibadah haji. Nah, ini menjelang akhirnya. Ya, kurang sedikit lagi selesai, yaitu di 3 hari setelah hari raya. Walikaunin nasi adhiyafan lillahi fiha, dan juga manusia menjadi tamu-tamu Allah di sana. Walihada haruma siyamuha, karenanya diharamkan atau haram untuk berpuasa di hari-hari tersebut. Baik ya, bagi jamaah haji maupun yang sedang tidak haji, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurb. Naam. Falidzalika wa falidzikri fiha maziyatun laysat li ghairiha. Maka berzikir di hari-hari tersebut memiliki keistimewaan yang tidak didapatkan di hari-hari yang lainnya. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Ya. Jadi hari tasyrik itu dilarang untuk berpuasa dan dianjurkan untuk berzikir. Wa yadkhulu fi dzikrillahi fiha, dan masuk di dalam zikir kepada Allah di hari-hari tersebut, zikruhu inda rabbil jimar, berzikir ketika melempar batu. Ya, melempar batu yaitu melempar jumrah. Setiap kali lemparan membaca apa? Allahu Akbar. Itu zikir itu. Wa inda dzabhi, dan juga ketika menyembelih. Bagi kita yang tidak berhaji misalkan, sah menyembelih kurban di hari tasyrik. Kalau kita terlewatkan dari menyembelih kurban di hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, masih ada 3 hari setelahnya. Dan ketika kita menyembelih kurban, kita juga membaca zikir Bismillahi Allahu Akbar. Demikian pula wa dzikril muqayyadi aqibal faraid, zikir muqayyad yang dibaca setelah apa? Mengerjakan sholat fardu, sholat wajib. Yang ini merupakan salah satu amalan yang dinisbatkan kepada para imam.
para salafus saleh takbiran, itulah takbiran. Ya. Jadi takbiran itu bisa kita kumandangkan semenjak matahari terbenam di tanggal 9 Dzulhijjah hingga akhir hari tasyrik. Ya. Yang diutamakan atau yang ditekankan itu setelah salat wajib menurut penjelasan para ulama kita. 6. Itu zikir kepada Allah. Bal qala ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama berkata innahu yustahabbu fiha takbirul mutlaq, dan juga dianjurkan di hari-hari tersebut untuk memperbanyak takbir mutlak kal ashri, sebagaimana di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, walaysa biba'id, dan pendapat ini tidak jauh dari kebenaran. Ya. Bahkan Allahu a'lam bissawab, sebagian ulama justru lebih menguatkan takbir yang dianjurkan itu justru takbir mutlak. Takbir mutlak itu apa? Pokoknya takbiran di 3 hari tasyrik, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau bangun tidur, mau akan tidur, mau saat istirahat, saat bekerja, tidak terikat, tidak muqayyad dengan sholat wajib. Selama ini memang yang kita saksikan, kebanyakan kaum muslimin habis sholat wajib itu zikir, takbir. Ya. Dan itu tidak salah dalam artian ada di kalangan ulama yang memahami demikian. Meskipun wallahu a'lam bishawab, kalau melihat hadis Nabi SAW secara khusus nampaknya tidak ada. Ya. Jadi takbiran setelah sholat wajib, wallahu a'lam bishawab, setahu saya kalau disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW, setahu saya tidak ada. Cuman para ulama kita memahami, ya, yang namanya takbir, yang namanya zikir di hari-hari tasyrik itu yang sangat ditekankan setelah sholat wajib. Ya. Namun sebagian ulama berpendapat bahkan takbir mutlak itu lebih utama. Mutlak itu bagaimana? Pokoknya takbiran tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya. Karena kalau muqayyad itu ditentukan waktu dan tempatnya. Waktunya setelah sholat wajib, tempatnya ya setelah sholat jamaah di masjid. Meskipun juga bisa sih ibu-ibu yang sholat di rumah setelah sholat wajib itu takbiran. Ala kulli hal, segala macam zikir kepada Allah, baik yang tadi disebutkan ketika melempar jumrah, ketika menyembelih kurban, ketika takbiran setelah sholat wajib, ketika takbiran di waktu-waktu yang bebas, ini semua hanya didapatkan di hari-hari yang berbilang ini, hari tasyrik. Ya. Kalau sudah lewat hari tasyrik sudah enggak ada lagi takbiran, sudah tidak ada lagi zikir menyembelih kurban yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak ada lagi lempar jumrah. Maka wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang berbilang ini, hari-hari yang singkat ini. Kemudian Allah berfirman, "Faman ta'ajjala fi yaumaini."
Maka barang siapa yang bergegas meninggalkan Mina di 2 hari ini, ay kharaja min Mina, yaitu keluar dari Mina, wa nafara minha qabla ghurubi syamsil yaumis tsani, dan beranjak darinya sebelum terbenamnya matahari pada hari yang kedua. Hari kedua jamaah berada di Mina, ya, atau tanggal 12 Zulhijjah. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang menunda, bi an bata biha lailatas salisi wa rama minal ghad, yaitu dia bermalam lagi di hari yang ketiga atau di tanggal 13 Dzulhijjah, dan dia melempar jumrah di keesokan harinya, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Ya, jadi dua-duanya boleh. Yang pertama beranjak dari Mina, meninggalkan Mina di tanggal 12 Dzulhijjah, diperbolehkan, syaratnya sebelum terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari maka harus nambah sehari lagi. Misalkan niat mau beranjak dari Mina, persiapan, ternyata mau berangkat sudah maghrib, sudah harus nambah sehari lagi. Besoknya setelah lempar jumrah ba'da zuhur baru bisa meninggalkan Mina. Tapi kalau sudah meninggalkan Mina sebelum maghrib di tanggal 12 Dzulhijjah, maka tidak ada kewajiban untuk bermalam di Mina dan melempar jumrah keesokan harinya. Nah, ini merupakan hadza takhfifun minallahi ta'ala ala ibadih, keringanan dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, fi ibahati kilal amrain, di dalam kebolehan dua perkara ini. Walakin minal ma'lum, akan tetapi di antara hal yang diketahui, annahu idza ubiha kilal amrain, bahwa ketika dibolehkan dua perkara ini, fatta'akhuru afdal, maka menunda beranjak dari Mina di tanggal 13 Dzulhijjah itu lebih afdal. Jadi kita menetap di Mina selama 3 hari itu lebih afdal. Apa alasannya? Li'annahu aktsaru ibadah, karena ibadahnya lebih banyak. Ya, kalau nafar awal itu hanya 2 hari lempar jumrah. Kalau nafar tsani 3 kali. Ada zikir yang lebih banyak yang dilakukan oleh jamaah haji, ya. Nah, kemudian walamma kana nafyul haraji qad yufhamu minhu nafyul haraji fi dzalikal mazkur wa fi ghairihi, dan ketika peniadaan dosa difahami darinya, peniadaan dosa pada hal-hal yang disebutkan, ya, fala haraj, tidak mengapa, tidak berdosa, baik yang beranjak dari Mina di hari kedua maupun beranjak dari Mina di hari ketiga, wa fi ghairihi, dan juga di selainnya. Wal hasilu annal haraja manfiyun anil mutaqaddim wal mutaakhir faqat, dan yang dihasilkan adalah peniadaan dosa ini disebutkan bagi yang beranjak terlebih dahulu maupun yang menundanya saja. Artinya kalau beranjak dari Mina di hari ke-1 dosa enggak? Dosa enggak? Jadi tanggal 11 Dzulhijjah setelah lempar jumrah pulang keluar dari Mina,
Nah, berarti yang tidak berdosa itu hanya dua pilihan ini saja. Faman ta'ajjala fi yaumaini, yang bersegera untuk meninggalkan Mina pada hari yang kedua kalau 12 Zulhijjah. Fala itsma alaih, ya, atau waman ta'akhkhara, dan juga siapa yang menunda di hari ketiga baru dia beranjak dari Mina, fala itsma alaih, tidak ada dosa baginya. Nah, maka qayyadahu biqauli, Allah mengikat dengan firman-Nya limanittaqa, bagi yang bertakwa. Ai ittaqallaha fi jami' umurihi wa ahwalil hajj, itu bertakwa kepada Allah di seluruh perkaranya dan keadaan-keadaan hajinya. Faman ittaqallaha fi kulli syai', maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah di segala sesuatu, hasalalahu nafyul haraj fi kulli syai', maka tercapailah di dalam dirinya peniadaan dosa di segala sesuatu. Ya. Jadi sebenarnya kalimat fala isma alaih, tidak ada dosa baginya, ini berlaku bagi semua yang bertakwa. Ya, semua yang bertakwa. Naam. Wa man ittaqahu fi syai'in duna syai', akan tetapi siapa yang bertakwa kepada Allah di dalam suatu hal tapi tidak di hal yang lain, bertakwa hanya kepada Allah dalam perkara tertentu, yang lainnya enggak bertakwa kepada Allah, kanal jazaa'u min jinsil amal, maka balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Dalam masalah salat dia bertakwa kepada Allah, dalam masalah haji dia bertakwa kepada Allah, tapi dalam masalah mencari harta dia tidak bertakwa kepada Allah, maka hitungannya sendiri-sendiri. Ya, dalam masalah hajinya fala isma alaih, tidak ada dosa. Dalam masalah salatnya fala isma alaih, tidak ada dosa. Tapi dalam masalah mencari rezeki dengan cara yang haram ada dosa. Ya. Jadi kalau mau ditiadakan dosa dari diri kita, syaratnya satu, limanittaqa, bagi yang bertakwa. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, bimtithali awamirihi wajtinabi ma'asi, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi maksiat-maksiatnya. Wa'lamu, dan ketahuilah, in annakum ilaihi tuhsyarun, bahwasanya kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah. Nah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa setiap kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Setiap kita akan dikumpulkan di hadapan Allah. Yang bertakwa kepadanya, maka dia akan mendapatkan balasan dari ketakwaannya. Dan yang tidak bertakwa kepada Allah, dia juga akan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Famujazikum bi'a'malikum, ketika kalian dikumpulkan di hadapan Allah di padang mahsyar, maka Allah akan membalas kalian dengan amal-amal kalian. Famanittaqahu wajada jazaa'at taqwa indah, maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan balasan dari ketakwaannya di sisinya. Wa man lam yattaqihu wa lam yattaqihi aqabahu asyaddal 'uqubah, dan barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, maka akan dihukum dengan hukuman yang berat. Fal ilmu bil jaza min a'zamid dawa'i taqwallah, maka mengetahui balasan ini termasuk di antara faktor pendorong terbesar untuk bertakwa kepada Allah. Falihadza hatha ta'ala 'alal ilmi bidzalik, karenanya Allah Ta'ala
mendorong kita untuk mengetahui hal tersebut. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sering kita sampaikan dan sering kita ulang-ulang. Apa itu? Di antara faktor pendorong terbesar kita untuk bertakwa kepada Allah adalah mengetahui balasan atas perbuatan kita, mengetahui apa yang akan kita dapatkan dari amal-amal kita, yang baik maupun yang buruk. Kenapa kita mengerjakan sholat? Kenapa kita rela menyempatkan waktu sibuk kita untuk sholat? Karena kita tahu sholat rukun Islam. Kita tahu sholat amalan pertama kali yang akan apa? Dihisab oleh Allah. Karena kita tahu kalau sholat kita baik, insya Allah yang lain baik. Karena kita tahu ini, karena kita tahu itu, karena kita tahu sholat pembatas antara Islam dan syirik. Jadi ngeri kita kalau meninggalkan sholat. Konsekuensinya berat. Nah, orang-orang yang gak sholat bisa jadi gak tahu hal ini, atau tahu tetapi tidak memiliki keyakinan kuat, masih kayaknya gitu, kayaknya enggak. Pernah mendengar mungkin sholat itu pembatas antara syirik dan iman, tapi belum meresap di dalam hatinya, belum betul-betul diyakini. Jadi dia merasa tenang, nggak sholat, ya, merasa tenang meninggalkan sholat. Demikian pula kita meninggalkan dosa, zalim kepada orang misalkan, mengambil harta milik orang lain misalkan, karena kita tahu nanti ini akan menyebabkan kita bangkrut di akhirat. Kita bawa amalan sholat, bawa amalan puasa, bawa amal-amal soleh yang lain, tapi karena kita pernah berbuat zalim, akan diambil kebaikan kita dan dialihkan kepada orang yang kita zalimi. Kalau kebaikan kita tidak cukup untuk membayar kezaliman tersebut, dosa orang itu yang akan dialihkan kepada kita. Akhirnya kita bangkrut. Karena tahu hal itu, maka kita hati-hati jangan sampai zalim sama orang. Nah, orang yang berbuat zalim, seenaknya mengambil harta orang, seenaknya menjatuhkan kehormatan orang, seenaknya membunuh orang, memukul orang, bisa jadi karena nggak tahu perkara yang berat ini. Tidak tahu kalau pahala yang dia dapatkan akan dialihkan kepada pihak yang dia zalimi. Itu kalau punya pahala. Kalau nggak punya pahala, dosa orang yang dizalimi akan dilimpahkan kepada dirinya. Nah, hal semacam ini cukup membuat kita itu betul-betul waspada. Maka benar yang dikatakan Syekh, fal ilmu bil jaza min a'dhamid dawa'i li taqwallah. Memiliki ilmu tentang balasan dari suatu perbuatan itu adalah faktor pendorong terbesar untuk bertakwa kepada Allah. Tapi ingat, bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi harus diyakini. Orang-orang ahli kitab tahu bahwa perbuatan mereka ini akan mendapatkan ancaman siksa yang berat di akhirat. Hanya sekedar tahu tidak ada manfaat. Ya. Maka mengetahui balasan-balasan, pahala-pahala menjadi
termotivasi kita untuk beramal saleh. Kita ingin mendapatkan naungan di hari kiamat, misalkan kita mempelajari hadis 7 golongan tersebut. Oh, ternyata saya ada potensi untuk masuk di dalam satu golongan ini. Akhirnya kita kejar. Akhirnya kita usahakan. Dan ini adalah buah rukun iman terhadap akhirat. Mengetahui balasan-balasan di akhirat itu adalah buah dari rukun iman terhadap hari akhir. Maka orang yang tidak percaya dengan hari akhir, ya sudah, apa yang mau diharapkan? Amal soleh untuk apa? Wong tidak ada akhirat. Ngapain takut berbuat dosa? Wong tidak ada siksa di neraka. Nah ini hal yang fatal. Makanya Allah masukkan iman kepada akhirat termasuk di antara rukun iman. Agar kita menyadari bahwa setiap apa yang kita perbuat di dunia itu akan ada hitungannya di akhirat. Ini yang membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bisa kita pastikan orang yang tidak takut berbuat dosa, orang yang tidak takut meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, iman kepada akhiratnya lemah. Ya, perlu diingatkan kematian, bahwa nanti kalau sudah mati nggak bisa apa-apa. Insya Allah akan ingat ya, nanti setelah mati ngapain kita. Ternyata ada alam kubur, ternyata ada padang mahsyar, ternyata ada timbangan dan lain sebagainya. Nah inilah yang akan memotivasinya untuk memperbaiki urusannya di dunia, bertakwa kepada Allah di dunia. Ya. Nah, untuk itu semua maka kita perlu menuntut ilmu. Gimana kita bisa tahu balasan bagi yang meninggalkan sholat itu apa kalau nggak pernah belajar? Gimana kita bisa termotivasi untuk beramal saleh kalau kita nggak tahu keutamaannya? Maka harus tahu keutamaannya agar termotivasi untuk mengamalkannya. Maka harus tahu balasan atas hukuman suatu dosa agar kita bisa meninggalkannya, dan itu didapatkan dengan menuntut ilmu. Taib. Sekarang kita masuk pada ayat berikutnya, ayat ke-204 sampai 206. Silakan dibaca. Loh. 204 nggih.
Barakallahu fiik. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam." Dan di antara manusia ada yang ucapannya terhadap urusan dunia membuatmu takjub wahai Muhammad. Bahkan ia bersaksi kepada Allah atau mempersaksikan Allah atas apa yang ada di dalam hatinya. Yaitu dia berani bersaksi dengan menyebut nama Allah kalau dia jujur, padahal wa huwa aladul khisam, dia adalah penentang yang paling keras. Justru dia adalah orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Namun di hadapan Rasul, dia bisa meyakinkan bahwa apa yang disampaikan itu benar, sesuai dengan isi hati yang paling dalam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Dan apabila ia berpaling darimu wahai Muhammad, dia berjalan di muka bumi ini untuk berbuat kerusakan di dalamnya, sehingga membinasakan tanaman dan binatang-binatang. Allahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai kerusakan. Wa idza qila lahu taqillah, dan ketika dikatakan kepadanya bertakwalah engkau kepada Allah, akhadathul izzatu bil ism, maka kesombongannya itu bangkit untuk menjadikan dia berbuat dosa. Fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad, maka cukuplah orang ini dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah tempat tinggal yang paling buruk. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini kurang lebihnya di antara contoh perbuatan munafik, yaitu berupaya meyakinkan kepada Rasulullah SAW, kepada orang-orang yang beriman, bahwa yang dikatakan itu benar, jujur, padahal dia seorang penentang yang sangat keras, orang yang paling kufur. Dan setelah itu dia berbuat kerusakan di muka bumi dengan kemaksiatan yang dilakukan. Maka orang semacam ini pantasnya adalah menempati neraka jahanam. Nah, sekarang kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, lamma amara ta'ala bil iktsari min dzikrihi, ketika Allah perintahkan untuk memperbanyak zikir kepadanya, yaitu di ayat sebelumnya, wa khususan fil awqatil fadilati alladhi huwa khairun wa maslahatun wa birr, khususnya di waktu-waktu yang utama, yaitu yang di dalamnya terdapat kebaikan, kemaslahatan dan kebajikan, yaitu di al-ayyam al-ma'dudat tadi, zikir di hari tasyrik. Jadi setelah Allah sebutkan itu, akhbara ta'ala bihali man yatakallamu bilisani, Allah mengabarkan keadaan orang yang berbicara dengan lisannya, wa yukhalifu fi'luhu qawlahu, tetapi perbuatannya menyelisihi ucapannya. Jadi perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Fal kalam, maka ucapan itu imma an yarfa'al insana aw yakhfidahu, ucapan itu bisa menjadikan tinggi seorang manusia dan bisa menjadikannya rendah. Ya. Maka lisan ini hal yang sangat-sangat luar biasa.
dosa yang paling banyak manusia terjatuh di dalamnya. Namun tidak kita pungkiri, dengan lisan seseorang bisa tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan lisan pula orang bisa rendah dengan serendah-rendahnya. Qala, maka Allah berfirman, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, ai idza takallam, yaitu orang yang membuatmu takjub ketika berbicara dalam urusan dunia, yaitu idza takallam, ketika ia berbicara, raqa kalamuhu lis-sami, maka ucapannya itu sangat indah bagi orang yang mendengarkannya. Wa idza nataqa dhanantahu yatakallamu bikalamin nafi, kalau ia berbicara maka engkau mengira dia berbicara dengan ucapan yang bermanfaat. Ya, dan ada orang memang semacam ini, diberi kemampuan oleh Allah itu berbicara yang baik, yang indah. Jadi gaya bicaranya itu gaya bicara yang membuat orang tertarik untuk mendengar. Jadi orang kalau mendengar itu senang. Ya. Gaya bicaranya, intonasinya itu membuat orang senang untuk mendengarkannya. Namun atau bahkan wa yu'akkidu ma yaqul, dia menekankan dengan ucapannya tersebut bi annahu yushhidullaha ala ma fi qalbi, dia mempersaksikan Allah apa yang ada dalam hatinya. Jadi berani membawa nama Allah, demi Allah misalkan, demi Allah yang saya katakan benar, Allah telah ya menjadikan hati saya benar-benar demikian dan demikian. Jadi sudah berani membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bi an yukhbiru, yaitu dia mengabarkan annallaha ya'lamu anna ma fi qalbihi muwafiqun lima nataqa bih, bahwa Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ya. Jadi dia berbicara dengan pembicaraan yang manis, yang indah, lalu dia berani membawa Allah Subhanahu wa taala. Allah benar-benar tahu apa yang saya ucapkan ini benar, sesuai dengan apa yang ada dalam hati saya. Wa huwa kadhibun fi dzalik, padahal dia dusta di dalam hal yang demikian itu. Li'annahu yukhalifu qawluhu fi'lahu, karena ucapannya itu menyelisihi apa? Perbuatannya. Falau kana sadiqan, kalau seanjurnya dia jujur, la tuwafiqul qawlu aw la tuwafiqul qawla wal fi'la, maka tentu hatinya itu akan sesuai dengan ucapan dan perbuatannya. Atau la yuwafiqul qawlu wal fi'la, al fi'la, atau ucapannya itu akan sesuai dengan perbuatannya. Kahalil mu'min ghairil munafik, seperti keadaan orang yang beriman yang bukan munafik. Walihada qala, maka dari itu Allah berfirman, wa huwa aladdul khisam, dan dia adalah seorang penentang yang paling dahsyat, orang yang paling keras di dalam menentang. Ai idza khasamtahu, yaitu jika engkau sedang memiliki permasalahan dengannya, sedang berdebat, wajadta fihi minal ludad was-su'ubah wat ta'assub, maka engkau jumpai dia orang yang sangat sengit permusuhannya, yang sangat keras dan yang sangat fanatik. Jadi kalau sudah diskusi atau tukar pikiran,
terlihat jelas. Orang ini keras, ya, fanatik, dan juga sengit permusuhannya. Wa ma yatarattabu ala dzalika ma huwa min maqabihis sifat. Dan apa yang didapatkan dari hal yang demikian itu berupa sifat-sifat yang buruk. Laisa ka akhlaqil mu'minin. Tidak seperti akhlaknya orang-orang yang beriman. Alladzina ja'alu suhulata markabahum. Orang-orang yang beriman itu menjadikan kemudahan adalah kendaraan bagi mereka. Wal inqiyada lil haqqi wazifatahum. Orang yang beriman tunduk pada kebenaran itu tugas mereka. Wassamahata sajiyatahum, dan toleran itu karakter mereka. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini bukan sifat orang yang beriman. Berbicara di hadapan manusia dengan pembicaraan yang meyakinkan, bahkan berani membawa nama Allah untuk mendukung apa yang ada di ucapannya, padahal dia itu seorang yang menentang. Kalau sudah berinteraksi ketahuan, oh ternyata orang ini kalau sudah ada permasalahan buruk sekali perlakuannya. Di hadapan manusia, di hadapan audiens, Masya Allah, terlihat lembut, bijaksana, keluar kata-kata mutiara. Tapi kalau sudah urusan pribadi, kalau sudah bertatap muka, tidak dilihat orang, karakternya jelas. Ya, entah itu misuan, suka mengumpat, entah itu suka main fisik, entah itu ngeyelan, kelihatan. Nah, ini adalah bukan sifat orang yang beriman. Orang yang beriman itu mudah, toleran, dan tunduk pada kebenaran. Wa idza tawalla, dan apabila ia berpaling, hadzal ladzi yujibuka qawluhu idza hadara indak, yaitu orang yang membuat takjub dirimu wahai Muhammad ketika ia berada di sisimu. Kalau sudah berpaling, sa'afil ardi liyufsida fiha, ay yajtahidu ala a'malil ma'asi allati hiya ifsadun fil ard, maka ia bersungguh-sungguh di dalam beramal maksiat yang merupakan merusak bumi atau berbuat kerusakan di muka bumi. Wa yuhlika bisababi dzalik, dan dengan sebab maksiat itu ia menghancurkan al-hartha wan nasl, yaitu tanaman dan binatang. Faz-zuru' wath-thimar wal mawashid tutlafu wa tanqusu atau tatlifu wa tanqusu, karena tanaman dan hewan dan juga binatang-binatang ternak itu akan berkurang dan akan binasa. Wa taqillu barakatuha, dan akan sedikit keberkahannya, bisababil amali fil ma'asi, dengan sebab amal maksiat. Jadi orang yang suka berbuat maksiat, yang dia mungkin memiliki kebun, memiliki tanaman-tanaman, bisa jadi tanaman itu akan rusak dan hancur. Orang yang punya binatang ternak tapi dia ahli maksiat, bisa jadi akan binasa, atau setidaknya hilang keberkahan. Tanamannya indah, pemiliknya pelaku maksiat, tapi keindahannya ini tidak berkah. Yang harusnya tanaman yang indah yang kita miliki itu menenangkan jiwa, betul tidak? Kalau dilihat, Masya Allah, takjub akan kekuasaan Allah. Ingat Allah,
berbagai macam tanaman tumbuh dengan indahnya, dengan air hujan yang turun, lalu kita jadi bersyukur kepada Allah. Ini barokah. Tapi kalau keindahan tanaman tidak menjadikan dia ingat kepada Allah, kemudian memiliki peternakan tidak menjadikan dia ingat kepada Allah, maka enggak barokah. Justru apa? Menjadi istidraj baginya. Ya. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai kerusakan. Wa idza kana la yuhibbul fasad fa huwa yubghidul 'abdal mufsida fil ard ghayatal bughd. Dan kalau Allah tidak mencintai kerusakan, maka dia membenci hamba yang berbuat kerusakan di bumi ghayatal bughd, dengan sebenci-bencinya. Wa in qala bilisanihi qawlan hasanan, meskipun lisannya berkata baik. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, baik di hadapan manusia itu belum tentu baik di hadapan Allah. Ucapan yang indah di hadapan manusia belum tentu orang itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu. Ada kalanya Allah tampakkan, ada kalanya tidak Allah tampakkan. Ya. Apa pesan pentingnya? Pesan pentingnya di sini, jangan hanya sekedar menilai orang dari ucapannya. Jangan mudah takjub dengan ucapan orang sebelum kita benar-benar mengenali bagaimana sifat karakter aslinya. Kalau ucapannya baik, ucapannya indah, lalu tatkala kita bermuamalah, oh kok sama, cocok, maka silahkan kita sikapi dia dengan baik pula. Tapi kalau ternyata ucapannya baik di depan, baik di hadapan audiens, tapi ternyata sifatnya buruk di belakang yang tidak diketahui orang, maka cukup bagi kita untuk berhati-hati dari orang semacam ini. Wallahu ta'ala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan yaitu kajian kita di pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silakan. Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.